Belajar itu bisa dimanapun, belajar itu bisa lewat apapun, dan belajar itu pasti sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 7 semester 2, yaitu efek rumah kaca. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, konsep efek rumah kaca. Yang kedua, proses kerja efek rumah kaca. Dan yang ketiga, gas-gas yang termasuk gas rumah kaca. Ketiga ini yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca sebenarnya diambil dari cara kerja sebuah rumah kaca, sebuah desain bangunan rumah yang terbuat dari kaca, baik dindingnya maupun atapnya. Biasanya digunakan untuk bercocok tanam sayur, buah-buahan, dan bunga tropis. Di dalam rumah kaca, udara terasa hangat sepanjang masa. Kenapa demikian? Saat cahaya matahari menuju rumah kaca, maka sebagian cahaya matahari yang dipantulkan oleh lantai rumah kaca melewati atap dan dinding rumah yang terbuat oleh kaca, dan sebagian lagi terperangkap. Nah, cahaya matahari yang terperangkap di dalam rumah kaca itulah yang kemudian menghangatkan udara yang berada di dalam rumah kaca. Ketika pun udara di luar dingin, udara di dalam bangunan rumah kaca akan tetap hangat. Hal ini disebabkan oleh dinding kaca yang memerangkap sebagian panas matahari yang datang padanya. Sama halnya dengan rumah kaca, bumi juga memiliki lapisan terluar yang fungsinya sama dengan kaca pada rumah kaca. Lapisan tersebut disebut dengan lapisan atmosfer. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahaya matahari dipantulkan keluar angkasa oleh atmosfer, dan sebagian lagi mampu melewati atmosfer sehingga sampai ke permukaan bumi. Cahaya yang sampai ke permukaan bumi kemudian dipantulkan lagi menuju atmosfer, sehingga cahaya terperangkap atau terkurung di dalam gas-gas rumah kaca yang terdapat pada lapisan atmosfer. Hal inilah yang kemudian menimbulkan efek rumah kaca yang membuat kondisi bumi, udara bumi menjadi tetap hangat, yang kemudian berkemungkinan adanya kehidupan. Jadi, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi oleh gas-gas rumah kaca. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, proses kerja efek rumah kaca. Sobat Juara bisa perhatikan video simulasi berikut. Pada prinsipnya, radiasi matahari melewati lapisan atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Kemudian, radiasi matahari tersebut dipantulkan lagi. Begitu juga radiasi panas yang dihasilkan oleh bumi menuju luar angkasa. Jikalaulah tidak ada gas rumah kaca, maka yang terjadi adalah suhu permukaan bumi akan selalu dan tetap dingin, yang kemudian
tidak memungkinkannya adanya kehidupan. Dikarenakan adanya gas-gas rumah kacalah, kemudian radiasi matahari, radiasi panas bumi terperangkap oleh gas-gas tersebut atau terkurung oleh gas-gas tersebut, yang memungkinkan radiasi matahari, radiasi panas bumi dikembalikan ke permukaan bumi, sehingga suhu di permukaan bumi tetap selalu hangat. Semakin banyak kadar gas rumah kaca, maka permukaan bumi suhunya akan semakin hangat. Hal yang negatif terjadi di saat gas-gas rumah kaca terlalu banyak dan sangat banyak, yang kemudian itulah yang menyebabkan semakin meningkatnya suhu di permukaan bumi, yang kemudian memungkinkannya terjadi pemanasan global. Jadi sobat juara, efek rumah kaca akan baik dan positif jika kadar gas rumah kaca netral atau sesuai kebutuhan untuk menghangatkan bumi. Namun, efek rumah kaca akan berdampak negatif, akan terjadi pemanasan global jika kadar gas rumah kaca terlalu meningkat dan banyak pada lapisan atmosfer. Apa saja sih yang merupakan gas rumah kaca? Mari kita bahas pembahasan yang ketiga. Gas-gas yang termasuk gas rumah kaca. Yang pertama, uap air atau H2O. Sebagai komponen terbanyak dalam gas rumah kaca, uap air terbentuk secara alami. Uap air ini muncul dari penguapan berbagai sumber air seperti laut, danau, maupun sungai. Gas rumah kaca yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Komponen selain H2O atau uap air, pembentuk gas rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2 yang tanpa sadar terbentuk setiap hari karena aktivitas manusia. Proses pembentukan karbon dioksida ini terjadi dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, maupun pembakaran kayu, seperti aktivitas transportasi, penggunaan listrik, sampai menghangatkan bangunan bisa menjadi sumber terbentuknya karbon dioksida. Yang ketiga, metana. Proses terbentuknya metana sebagai salah satu sumber gas rumah kaca bisa terbentuk dari dua cara, yaitu cara alami dan aktivitas manusia. Dari aktivitas manusia, metana bisa terbentuk dari produksi dan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, pembakaran gas alam, dan juga pemakaian minyak bumi. Sedangkan secara alami, gas rumah kaca metana terbentuk dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah. Hewan ternak seperti sapi juga bisa menghasilkan gas metana. Yang keempat, nitrogen oksida. Hampir sama seperti gas rumah kaca dan sumbernya, nitrogen oksida yang bisa menyerap panas 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida juga terbentuk dari proses pembakaran. Proses pembakaran bahan bakar yang terbuat dari fosil hewan maupun aktivitas lahan pertanian bisa menyebabkan munculnya nitrogen oksida sebagai komponen gas rumah kaca. Nah, itulah beberapa gas rumah kaca yang terdapat pada atmosfer yang sekali lagi, jika kadarnya sesuai kebutuhan untuk menghangatkan bumi, maka dampaknya akan menjadi baik, menjaga kelangsungan kehidupan manusia di permukaan bumi. Namun, jika
kadar gas rumah kaca meningkat dan melebihi kebutuhan untuk menghangatkan bumi, maka yang terjadi adalah bumi akan semakin panas sehingga akan terjadinya pemanasan global. Dan untuk materi pemanasan global akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Baik sobat, sampai di sini dulu video pembelajaran tentang efek rumah kaca. Selalu semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN, Juara Zaman Now.